Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial atau social learning theory, salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Teori kognitif sosial atau social cognitive theory yang dikemukakan oleh Albert Bandura menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor perilaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Albert Bandura merupakan salah satu perancang teori kognitif sosial. Menurut Bandura, ketika siswa belajar, mereka dapat mempresentasikan atau mentransformasi pengalaman mereka secara kognitif. Ini adalah komponen dalam teori belajar. Menurut Bandura, ada 4 komponen dalam proses belajar meniru atau modeling. Yang pertama, ada atensi atau memperhatikan. Yang kedua, ada retensi atau mengingat. Yang ketiga, ada memproduksi gerak motorik. Dan yang terakhir, ada ulang, pengulangan, dan motivasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi belajar Albert Bandura mengenai jenis-jenis permodelan, kelebihan teori belajar Albert Bandura, dan kekurangan teori belajar Albert Bandura. Ada beberapa jenis-jenis permodelan. Yang pertama ada peniruan langsung, yang kedua ada peniruan tak langsung, yang ketiga ada peniruan gabungan, dan yang keempat ada peniruan seketika atau sesaat. Yang pertama ada peniruan langsung. Ciri khas pembelajaran ini adalah adanya modeling, yaitu suatu fase di mana seseorang memodelkan atau mencontohkan sesuatu melalui demonstrasi bagaimana suatu keterampilan itu dilakukan, meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian. Contohnya seperti meniru gaya penyanyi yang disukai. Yang kedua, ada peniruan tidak langsung, yaitu melalui imajinasi atau perhatian secara tidak langsung. Contohnya seperti meniru watak yang dibaca dalam buku. Yang ketiga, ada peniruan gabungan, yaitu dengan cara menggabungkan tingkah laku yang berlainan, yaitu peniruan langsung dan tidak langsung. Contohnya seperti belajar meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarnai daripada buku yang dibacanya. Yang keempat ada peniruan sesaat atau seketika, yaitu tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu saja. Contohnya seperti meniru gaya pakaian di TV, tetapi tidak boleh dipakai di sekolah. Yang berikutnya ada kelebihan teori belajar Albert Bandura. Kelebihan yang pertama teori Albert Bandura yaitu teori Albert Bandura lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya. Yang kedua, teori belajar Albert Bandura menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Yang ketiga, Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atau stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Yang keempat, pendekatan teori belajar sosial lebih ditekankan pada perlunya pembiasaan merespon dan pemurian. Yang kelima, selain itu, pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak, faktor sosial dan kognitif. Berikutnya ada kekurangan dari teori belajar Albert Bandura, yaitu yang pertama tidak memperhatikan peran emosi. Misalnya, dalam sebuah eksperimen di mana seorang anak mengamati orang dewasa memukul boneka dengan kekerasan, teori belajar sosial Bandura akan menekankan bahwa anak tersebut cenderung meniru perilaku tersebut karena pengamatan dan imitasi. Berikut adalah penerapan dari teori belajar sosial menurut Albert Bandura dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga suka main gitar kan? Iya saya suka tapi susah tuh dari tadi, tidak bisa semua. Saya juga suka, mau saya ajar kan? Mari. Itu tidak sertinya dari produk dari fret 1 ingin ke fret 2
tali 4, ininya fret 3 tali 5. Berbegini Bu. Bunyinya Oh, berbegini. Sorry kakak, permisi. Ya, silakan. Ih, ada sampah nih. Depan pilih. Kita tuh kalau lihat sampah harus pilih. Harus boleh berserakan begitu. Permisi kakak. ya. Katakan ini kalau lihat sampah harus dibuang.